الله وبركاته. في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan nikmat karunia tak terhingga kepada kita. Allah memberikan tambahan jatah usia hingga saat ini. Allah memberikan kesempatan panjang umur kepada kita hingga detik ini. Juga diiringi usia kita dengan nikmat sehat walafiat. Ditambah lagi alhamdulillah, bukan nikmat sehat saja, kita pun diiringi dengan nikmat kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita pun diberikan kesempatan untuk duduk iktikaf di masjid ini. Kita pun diberikan kesempatan, kekuatan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah hadirnya kita di masjid ini, di tempat ini, duduknya kita, mudah-mudahan kita ikhlas karena Allah Ta'ala dan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, begitu banyaknya, kita tidak dapat menghitungnya. Saking banyaknya nikmat. Dan Allah pun tidak meminta kita untuk menghitung nikmat Allah. Meskipun kalaupun disuruh menghitung nikmat dari Allah, kita pun tidak akan pernah mampu menghitungnya. Saking banyaknya nikmat. Apalagi kalau diurai satu-satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, jamaah Masjid Darul Hijrah rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita mencoba menelaah kembali, memurajaah surah-surah pendek di dalam Al-Quran di juz Ammah. Yang masih megang mushaf boleh buka surah At-Takatsur, surat ke-102. Saya baca, bapak-bapak ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. لترون الجحيم. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
Kita sama-sama dari bismillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Alhamdulillah. Bapak sekalian, At-Takatsur, surah ke-102 dari tertib urutan surat setelah surah Al-Qari'ah. At-Takatsur artinya bermegah-megahan. Kita nanti bahas di ayat satunya ini. At-Takatsur Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, sehingga digolongkan surah ini surah Makkiyah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sebaliknya, kalau ada surah yang diturunkan setelah Rasul hijrah, termasuk golongan surah Madaniyah. Surah ini terdiri dari 8 ayat, terdiri dari 8 ayat. Wa thamanun wa ishruna kalimatan, ada 28 kata. Ya, apa yang kita baca barusan diulang-ulang, ada jumlah katanya menurut tafsir Munir 28 kata. Jumlah hurufnya kata beliau wa mi'ah wa ishruna harfan. Mi'ah 100, ishrun 20, ada 120 huruf. Dan yakinlah bahwa setiap huruf yang kita baca, Allah akan memberikan falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu huruf saja Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Kita baca tadi 2 kali, berarti 240 kali 10 kebaikan. Begitu mudah. Allah memberikan banyak peluang kepada kita beramal soleh dengan amalan mudah tapi menghasilkan pahala melimpah. Salah satunya dengan tilawah Al-Quran. Baik Bapak sekalian, kita lanjut. Surah ini tadi disampaikan terdiri dari 8 ayat, 28 kata, 120 huruf. Dinamai surah At-Takatsur karena di surah ini menjelaskan tentang kebinasaan bagi orang-orang yang diperbudak dengan kemegahan, hingga dia melalaikan, melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah mengawali surah ini dengan ayat Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Mengawali dengan Alhaakum. Alhaakum diambil dari kata Allahu, minal lahwi. Ada kata dalam Al-Quran. Allahu itu sesuatu yang menyibukkan hingga melalaikan pekerjaan lainnya. Allah ulang kata Allahu di dalam Al-Quran katanya sampai 16 kali. Salah satu mufassir menjelaskan bahwa maksud alhaakum adalah segala perbuatan yang menyenangkan hati pelakunya. Perbuatan yang menyenangkan hati pelakunya, menjadikan lengah terhadap pekerjaan yang lebih penting. Al-kasrah itu artinya banyak. Nah, At-Takatsur
secara gramatikal bahasa itu dari tafa'ul. Tafa'ul itu ada dua orang yang berlomba-lomba atau saling, seperti orang saling mukul, bahasa Arabnya tadoroba, saling memukul. Ini berlomba, ada dua atau lebih yang melakukan bersama-sama. Tafa'ala yatafa'alu, takatsara takatsuran. Jadi al-kasrah, takatsur, ada dua orang atau lebih yang berkompetisi, yang berlomba, bersaing. Berusaha mereka bersaing untuk memperbanyak, karena al-kasrah berarti memperbanyak harta, memperbanyak apa? Followers, memperbanyak apa lagi? Pengikut, memperbanyak apa lagi? Pengaruh, dan ingin saling mengalahkan dengan yang lainnya. Ini yang disebut dengan at-takatsur. At-takatsur diartikanlah dengan bermegah-megahan, berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan pengikut, sehingga melalaikan kamu, melalaikan kita, naudzubillah. Karena hadirin jemaah sekalian, kecenderungan manusia ketika sudah bergelimang dengan harta, kemewahan, manusia kan tidak akan pernah kenyang dengan harta. Dikasih rumah satu, ingin dua. Pak Mercy dikasih dua, alhamdulillah, ingin tiga. Dikasih istri satu, mau dua, dan seterusnya. Bagi yang belum, masih gigit jari, hanya berat masih angan-angan. Wah sekalian, itulah manusia. Sehingga Allah pun menyampaikan melalui sabdanya Rasulullah, "Lau anna ibni Adama wadin min dahabin." Ketika seseorang ibnu Adam memiliki satu lembah dari emas, tentu dia akan mengharapkan memiliki dua lembah. Jadi itulah manusia. Nah, namun jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak juga melarang kepada kita untuk hidup dengan banyak harta. Tidak dilarang. Kita perlu juga untuk memiliki banyak harta, sehingga kita pun melakukan kasab, berikhtiar, mencari nafkah tiap hari. Tidak dilarang, selama tidak melalaikan kepada kegiatan-kegiatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan kan dalam satu hadisnya, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi." Ketika kita melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan biyadi, tangannya, kekuasaannya. Bagaimana seseorang bisa mendapatkan kekuasaan tanpa dia banyak pengikut, tanpa dia punya harta kekayaan? Bukankah jadi presiden, jadi bupati itu juga perlu modal? Modalnya juga banyak, sehingga perlu gitu. Dan kemaksiatan, kemungkaran mudah untuk dirubah ketika kita falyughayyirhu biyadi, punya kekuasaan. Kalau biyadi dengan tangan, dengan kekuasaan. Kita punya kemungkaran ada naudzubillah, punya tetangga melakukan kemungkaran di TRT, yang bisa melakukan perubahan itu dengan aturan kebijakan adalah ketua lingkungannya. Kalau tingkat kabupaten ada sesuatu hal yang melanggar aturan secara syariat, ajengan misalnya, atau ustadz hanya sebatas nasihati. Tapi yang bisa dengan segera melakukan perubahan adalah kebijakan. Mereka yang tinggal di DPR, mereka yang menjadi tokoh-tokoh di kepemerintahan dan seterusnya. Sehingga diperlukan modal untuk itu. Maka fa illam yastati fa bilisani. Ketika kita gak mampu memiliki kekuasaan, maka cukup dengan lisan kita, nasihati. Kemudian lisan pun gak berani menegur, cukuplah hati ini tidak menerima kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita. Jadi sekalian, jadi tidak menafikan, kita tidak menafikan, tidak dinafikan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir
Allah memang sudah menghiasi kita manusia untuk mencintai itu. Hubbus syahawat minan nisa, kan itu di Allah yang memberikan. Inginkan banyak istri, apalagi wal banin, ingin punya juga banyak anak, juga kekayaan, qanatiril muqantarati minadz zahab, dari emas, perak dan seterusnya. Namun sekalian, jangan sampai kemegahan, kebanyakan, banyaknya harta yang kita inginkan tiap hari itu melalaikan kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu. Surah sebelumnya, yaitu dari kalau urutan surah, Allah membahas tentang di Al-Qari'ah bagaimana balasan terhadap orang-orang. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sebaliknya, barang siapa yang ringan amalan solehnya, fa'amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tempat kembali orang yang ringan timbangan amal kebaikannya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Tempat kembalinya adalah neraka. Dan di surah ini menjelaskan orang-orang yang malas sedikit amalan baiknya, orang-orang yang tempat kembalinya adalah neraka. Baik mas kalian, yang dikoreksi di ayat Alhaakumut Takatsur ini bukan hidup bermegah-megahannya, tapi hidup bermegah-megahan yang melalaikan dia kepada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ketaatan, lupa pada tetangga yang membutuhkan sehingga kita memupuk harta yang banyak dan tidak peduli terhadap orang lain. Lupa pada ajaran-ajaran Allah, lupa kepada akhirat. Ini yang alhaakumut takatsur. Sampai kapan bermegah-megahan melalaikanmu? Hatta zurtumul maqabir. Allah menggunakan katanya dengan zurtum, zara yazuru, ziarah, mengunjungi kan, kalau bahasa ziarah kubur misal. Ziarah kubur kan tidak selamanya kita di atas kuburan, hanya sebentar. Zurtumul maqabir, ziarah kubur kan enggak 1-2 jam, setengah jam balik lagi. Begitupun di alam kubur itu, maka Allah menggunakan zurtumul maqabir katanya dari segi bahasa. Karena di kuburan kubur itu bukan tempat kembali untuk selamanya, tapi kubur itu tempat transit sejenak. Ziarah kubur, transit. Namanya transit, Pak Mumud sering transit. Ketika naik pesawat mau kemana Pak Mumud? Ke sana. Karena ada kendala, transit dulu. Transit tidak selamanya, hanya sebentar, dan terus melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Begitupun kubur bukan alam selamanya untuk kita nanti setelah kita meninggal, tapi tempat sementara sebelum kita memasuki fase alam akhir. Hingga Allah menggunakan kata zara yazur, zurtum, mengunjungi, meskipun dalam terjemahan lain dengan kata memasuki. Baik, Bapak sekalian, sehingga menjadi ingat ya, di antara nama lain surah At-Takatsur, kan tadi kita lihat dalam namanya adalah At-Takatsur, sehingga katanya memiliki nama lain At-Takatsur ini Al-Maqbarah. Al-Maqbarah dari kata tadi maqabir. Al-Maqbarah itu kuburan. Jadi nama lain At-Takatsur, kalau baca Satir Al-Misbah dinamai Al-Maqbarah. Atau katanya nama lain surah At-Takatsur adalah Alhaakum, karena diawali dengan ayat Alhaakum. Baik, lanjutkan kembali. Hatta zurtumul maqabir. Bapak sekalian, sehebat apapun kita, setinggi apapun kedudukan kita, sebanyak apapun pengikut kita, sekuat apapun followers kita, pendukung kita yang pro kepada kita, hidup kita tidak akan lama. Kita akan zurtumul maqabir. Harta yang kita miliki tidak bisa juga memperpanjang usia kita. Maqabir. Setiap hari yang kita lalui,
Setiap jam yang kita lewati semuanya akan mengurangi jatah usia kita, sehingga kita masuk ke dalam kubur. Harta yang kita tinggalkan, anak-anak yang kita tinggalkan, harta simpanan di tabungan, investasi yang begitu banyak bagi yang sudah banyak, semua akan kita tinggalkan. Sehingga kan ketika kita memasuki alam kubur, karena Nabi yang ikut itu 3 hal kan? Keluarganya, hartanya, apalagi juga amal. 3 hal ini akan mengiringi kalau kita meninggal ke alam kubur. Anak kita ikut nganterin kita. Harta yang kita punya, kendaraan yang kita punya juga dipakai oleh keluarga mengantarkan kita ke kubur. Apalagi jika tadi harta, keluarga, juga amal kita. Akan tetapi yang 2 akan balik, dan 1 akan tetap menemani kita di alam kubur. Yang 2 apa yang balik? Harta akan balik lagi. Motor kita, mobil kita nganterin itu gak akan mungkin temani kita di alam kubur, akan balik. Istri sesayang-sayangnya kepada kita gak mau juga barang di kubur, dia akan balik. Begitu juga anak kita. Yang tinggal di alam kubur membersamai kita adalah amal kita. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga begitu meruginya orang yang apabila, dan Rasul menggambarkan orang anak ibnu Adam, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, berkata, mali, hartaku. Yang dipikirannya adalah harta. Sehingga tadi karena dia mikirin harta, alhaakumut takasur, melalaikan dia karena inginnya mendapatkan harta yang banyak, bermegah-megahan. Padahal walaisa mimmalika illa ma akalta fa'afnaita. Tidaklah dari hartamu kecuali apa yang kau makan, dan itu akan habis. Apa yang kita makan enggak jauh, enggak. Yang kita makan masuk ke perut kita itu habis. Fa'afnaita. Aw labista fa'ablaita, apa yang kita pakai lama kelamaan yang kita pakai juga akan lapuk, akan kusut. Tidak akan lama diganti lagi yang baru. Itulah harta kita. Aw tasaddaqta fa'amdaita, atau apa yang kita sedekahkan, dan itulah yang akan mengekalkan kita. Pahalanya akan kekal. Yang kita makan akan habis, yang kita pakai juga akan lusuh. Ini Mas sekalian, kita diingatkan jangan sampai kita menghalalkan segala cara karena ingin banyak harta, banyak pengikut, banyak lainnya, tapi melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah. Inilah alhaakumut takasur. Sampai kapan orang dilalaikan dengan itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur. Baik, kita lanjut ayat ke-3 dan ke-4. Allah berfirman, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kelak atau kalla, jangan begitu. Ingat, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Allah ulang, jangan begitu. Kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat perbuatan kita. Para ahli tafsir menyampaikan Allah mengulang kata kalla. Diulang pada ayat pertama, kemudian ada kalla di ayat kedua. Ahli tafsir menyampaikan setidaknya kata kalla ini memunculkan 2 pengertian. Yang pertama adalah kata kalla diartikan ancaman. Hati-hatilah, jangan begitu. Hati-hatilah, kelak kalian akan mengetahui akibat hidup bermegah-megahan tanpa kendali sehingga merugikan kalian sendiri. Itu kalau kalla diartikan dengan ancaman. Hati-hati, jangan begitu. Ketika kalian bermegah-megahan hingga melalaikanmu, kelak akan mengetahui akibatnya.
Ini kalla kalau diartikan dengan ancaman. Kalla bila diartikan dengan menafikan atau meniadakan, maka maknanya tidak. Tidak. Sungguh bukan banyak harta, sungguh bukan banyak ilmu, banyak kedudukan yang akan menyelamatkanmu. Nanti kalian akan tahu. Nanti kalian akan tahu. Saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kelak kalian akan tahu. Bukan harta yang akan menyelamatkanmu, bukan kemegah-megahan, bukan banyak pengikut. Justru yang akan menyelamatkanmu adalah kelak akan tahu. Yang menyelamatkanmu adalah iman dan takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian. Orang yang mengisi hidupnya, Allah berikan jatah usia kepada kita. Sampai suatu saatnya kita zurtumul maqabir. Orang yang mengisinya dengan hidup yang bersenang-senang, just for fun, mengisinya dengan kesenangan-kesenangan duniawi, dia akan meminta kepada Allah ketika kematian itu datang. Apa kata mereka? Penyesalan yang akan datang ketika kematian itu datang. Rabbirji'un. Dia berteriak meminta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah balikin aku ke dunia. Rabbirji'un. Apa selanjutnya? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah balikin aku, berikan lagi aku usia, berikan kesempatan untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal soleh. Sementara ketika itu malaikatul maut sudah datang. Apakah bisa lagi kesempatan? Tidak akan. Dan ini penyesalan yang merugi sekali, penyesalan yang tiada guna. Rabbirji'un di surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya Allah balikin lagi aku hidup, berikan kesempatan lagi. La'alli a'malu salih. Aku ingin sekali bisa beramal saleh. Fima taraktu. Ingin beramal saleh yang dulu ketika aku hidup aku tinggalkan. Mungkin sekarang kita belum menyesal ketika kita meninggalkan amal saleh. Kelak penyesalan itu akan dirasakan. Tapi naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan tidak. Hari-hari kita mudah-mudahan diisi dengan amal saleh. Orang yang menyesal yang Allah ungkapkan di surah Al-Mu'minun tadi, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan, adalah orang yang hari-harinya hidupnya diisi dengan bukan amal saleh. Banyak harta bukan untuk membantu orang, dia lalai mengeluarkan zakatnya. Tetangga yang kekurangan pun dia tidak bantunya. Bukan malah meningkatkan ketaatan kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan orang-orang yang menyesal kelak. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Maka buat jemaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita, saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lam. Kamu kelak akan mengetahui bagaimana akibat orang yang menyia-nyiakan waktu hidupnya dengan melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selagi kita diberikan panjang umur, selagi kita diberikan kesehatan, selagi kita masih muda. Saya lihat kan masih muda, yang sepuhnya nggak ada, semua muda kita kan. Selagi kita apalagi sehat, selagi panjang umur, selagi sehingga cari kita segala kesempatan kita untuk berbuat baik. Baik, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian Allah mengulang kata kalla lagi di ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Allah berfirman di ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, atau jangan begitu, hati-hati. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya ke-6 ke-7 ada
dua istilah yang akan dijelaskan dalam 3 ayat ini. Yang pertama ilmul yaqin, yang kedua ainul yaqin. Di ayat kelima Allah mengungkapkan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Di ayat ketujuh thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Apa bedanya ilmul yaqin dengan ainul yaqin? Misalnya ada seseorang bertanya, apakah kamu tahu gak kamu Masjid Nabawi? Atau tahu gak kamu Ka'bah itu di mana? Gimana sih Ka'bah? Apakah ada itu Ka'bah? Ya, jawaban dia ya ada. Yakin ada Ka'bah? Apakah kamu pernah melihatnya langsung ke sana? Kata dia, belum. Saya belum umroh, belum juga haji, jadi belum bisa berkunjung melihat dengan langsung. Terus kamu yakin dengan apa? Ada fotonya. Dalam buku juga dijelaskan bahwa dalam Al-Quran misalnya dijelaskan bahwa dulu yang bangun Ka'bah itu adalah Nabi Adam. Kemudian didirikan oleh Nabi Ibrahim, direnovasi lagi oleh Nabi Muhammad. Kemudian diupdate lagi dalam sejarah, misalnya maka Ka'bah itu terus diperbarui, ditinggikan hingga sekarang ini. Itu menurut sejarah seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan ilmu yakin, karena dia belum melihat. Tapi ketika ada orang ditanya, kamu tahu gak gimana Ka'bah itu? Oh tahu dong. Bentuknya misalnya persegi, warnanya hitam. Juga saya pernah megang. Oh, dan pernah lihat langsung. Itulah dengan istilah ilmu yakin. Dia bukan sebatas pengetahuan, tapi dengan mata kepala sendiri dia sudah melihat. Sehingga ilmunya, pengetahuannya juga lebih kuat karena sudah melihatnya. Jadi beda ya, keyakinan seseorang yang sudah melihat langsung dengan baru katanya. Kata penulis buku ini dijelaskan bahwa Ka'bah itu seperti dan seterusnya. Dalam sejarah disebut. Tapi akan berbeda ketika orang yang ilmu yakin. Dan dalam ayat ini, dalam ayat kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kelak kamu akan mengetahui dengan ilmu yakin, mengetahui dengan pasti, sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yakin, kelak pun kamu akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa sungguh seandainya kamu mengetahui dengan ilmu yakin, pasti kamu, dikaitkan dengan ayat pertama, akan berhenti bersaing memperbanyak harta, akan berhenti bersaing mendapatkan kedudukan yang tinggi, pengikut yang banyak dengan cara yang ilegal, dengan cara yang tidak sesuai syariat. Kalau kamu tidak berhenti juga, niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Sehingga kalau baca tafsir juz ammatnya Syekh Al-Utsaimin, beliau menyampaikan dengan la tarawunnaha, sebelum kata la tarawunnaha seolah-olah muncul kata sumpah. Jadi sungguh demi Allah la tarawunnaha ainal yaqin. Jadi menjelaskan bagaimana kelak kamu kalau gak berhenti berlomba-lomba mendapatkan harta yang banyak sampai melalaikanmu, kelak kamu akan melihat neraka jahim. Bahkan dijelaskan lagi di ujungnya summa la tarawunnaha ainal yakin. Bahkan kamu yakin akan melihatnya. Nyah di sini adalah melihat neraka jahim dengan mata kepalamu sendiri. Jadi mengingatkan kepada kita, neraka jahim itu bukan hanya cerita. Neraka jahim itu bukan hanya pengetahuan. Neraka jahim itu yakin adanya. Dan kita pun harus yakin itu, sebagaimana kita ilmu yakin dan ainul yakin. Pengetahuan kita disampaikan oleh Allah, nanti akan ada neraka jahim. Orang yang dilalaikan akan melihat neraka jahim. Bahkan summa la tarawunnaha ainal yaqin.
Baik, jadi neraka jahim itu ada, bukan khayalan. Allah menjelaskan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kemudian latus'alunna, kamu benar-benar akan ditanya. Yauma idzin, pada hari itu. Ditanya dari apa? 'Anil na'im, dari harta, dari kenikmatan yang telah Allah berikan, yang kita terima di dunia ini. Bapak sekalian, ini menegaskan kepada kita bahwa seluruh kenikmatan yang Allah berikan, nikmat yang banyak yang Allah berikan. Di awal tadi kan saya sampaikan begitu banyak nikmat Allah, dan semua nikmat Allah itu latus alunna, kelak akan dipertanyakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau di ujung tafsirnya Al-Utsaimin di juz amalnya, beliau menyampaikan, apakah yang ditanya itu orang muslim saja atau orang kafir juga akan ditanya tentang kenikmatan? Kan orang kafir mah secara otomatis masuk neraka. Bagaimana dengan kenikmatan yang Allah diberikan kepada orang kafir? Orang muslim akan ditanya, latus alunna, sungguh. Ini taukidnya sampai 2 lagi kan, pakai lam taukid juga nun taukid. Nun taukid itu penguatan, sungguh, makanya diartikan, terjemahnya kan benar-benar, sungguh benar-benar akan ditanya dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Orang muslim akan ditanya kenikmatannya, digunakan untuk apa kenikmatan kepada, begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, akan ditanya. Kita merasakan nikmat hidup di dunia, begitu juga orang kafir pun akan ditanya. Ditaubih, watandim, untuk menghinakan dia. Aku berikan nikmat kepadamu wahai orang kafir, tapi sayang kamu mengingkari aku, kufur kepadaku, tidak mengimaniku. Watandim, agar dia menyesal, diberikan nikmat yang banyak, tapi sayang nikmat yang banyaknya tidak malah mengantarkan dia kepada mendapatkan kenikmatan kelak di akhirat. Kalau orang mukmin kan diberikan kenikmatan, dan dia kenikmatannya menghantarkan dia kepada kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Kita akan ditanya, dalam ayat lain misalnya, inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nikmat salah satunya pendengaran, inna sam, pendengaran kita ini akan ditanya oleh Allah, dipertanyakan. Kamu suka dengerin apa nih? Telinga kamu yang Allah, bukan hanya pendengaran. Allah tidak mengungkapkan kata, kalau bahasa Arabnya telinganya apa? Uzun kan? Allah tidak menggunakan kata uzunnya, tapi menggunakan kata sam'anya. Inna sam'a, sungguh pendengaranmu. Kan gak mungkin bisa mendengaran tanpa ada telinganya. Allah tidak mengungkapkan kata telinganya, tapi pendengarannya, nikmat pendengarannya digunakan untuk apa? Wal basara, nikmat melihatnya akan ditanya. Hati kita atau akal kita akan ditanya. Kullun ulaika kana anhu mas'ula, akan semua ditanya. Sehingga salah satu mufassir menjelaskan ayat ini, kullu ladzatin min ladzati dunya. Kata na'im digaris bawahi oleh Imam Mujahid dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Kullu ladzatin, setiap yang enak, yang lezat, yang mengenakan, min ladzati dunya, dari keenakan-keenakan dunia, itu penjelasan dari kata na'im, kenikmatan-kenikmatan. Apa nikmat dunia? Banyak, punya istri juga nikmat, punya anak senang banget kan, pulang kerja lihat anak sampai juga ikut hilang. Punya harta, bukankah juga itu impian kita? Semua akan ditanya. Sehingga Bapak sekalian, ketika di akhirat kelak akan ditanyakan harta kita, waktu kita. Harta akan ditanya 2 hal.